Pernah kepikiran nggak ya bahwa brand itu suka bikin hal-hal yang baru gitu, brand dan bisnis lah ya, apapun itu bentuknya gitu kan, ngeluarin varian baru, ngeluarin rasa baru, ngeluarin ukuran baru gitu, kemasan baru, iklan baru, logo baru bahkan kadang-kadang gitu ya. Terus habis itu kalau toko renovasinya dirubah, interiornya dirubah, layoutnya dirubah, segala macam, pokoknya segala sesuatu yang baru gitu kan. Nah kalau ditanya kenapa harus ada yang baru gitu ya, kita ya secara lugu seringkali jawabnya ya buat penyegaran aja, ya sesuatu yang lebih make sense aja gitu kan, ya make sense lah penyegaran gitu kan. Tapi ya balik lagi gitu kan, marketing tuh kadang-kadang gitu, orang-orang marketing ditanya, orang-orang brand ditanya tuh kenapa begitu, ya kita jawabnya secara logis saja, tapi sebenarnya apa di dalam itu yang kita butuh mengerti supaya kita tahu, oh kalau kayak gitu cara ngejalaninnya begini. Karena kalau kita cuma sekedar jawaban-jawaban normatif, pada akhirnya nanti kita nggak bisa manfaatin. Nah sebenarnya apa penyebabnya gitu, saya mau jelasin dari perspektif behavioral science sama neuromarketing gitu. Ada macam-macam teorinya. Yang pertama, manusia tuh adaptation machine, artinya kita selalu beradaptasi secara fisiologis. Kita selalu beradaptasi dengan apapun, dengan orang di sekeliling kita, dengan lingkungan, dengan segala macam. Ketika kita sakit, kita minum obat dan kita dibilang bahwa ini minum obatnya jangan sering-sering ya, kenapa nanti jadi mempan gitu kan, lama-lama harus tambah dosis gitu kan. Terus ketika kita kerja nggak enak atau kita tinggal di lingkungan nggak enak, misalnya baru pindah ke apartemen baru gitu ya, terus habis itu kita ngerasa nggak enak gitu, awalnya sebel banget gitu ya, tapi lama-lama mulai terbiasa gitu kan. Dan begitu juga sebaliknya sih, ketika kita juga happy gitu ya, lama-lama kita pun terbiasa gitu. Nah itu pertama. Nah jadi karena memang kita selalu beradaptasi tadi gitu kan, kita beradaptasi yang tadinya works, lama-lama enggak, yang tadinya kita happy lama-lama enggak, yang tadinya kita sebel lama-lama biasa aja gitu kan, karena kita beradaptasi. Nah kita beradaptasi itu kan sebenarnya juga secara teori sebenarnya beradaptasi itu untuk supaya kita bisa survive gitu. Jadi contohnya nih, misalnya kita masuk ke satu ruangan, isinya temboknya warna kuningnya kuning nyala gitu kan. Awalnya kita aduh nih kok silau banget ya, tembok lo kok silau banget, nggak enak banget gitu ya. Tapi lama-lama nanti jadi terbiasa gitu kan, lama-lama terbiasa. Terus habis itu kita nggak terganggu lagi seperti waktu kita baru masuk ke sana gitu kan. Begitu kita keluar ruangan, tapi pandangannya kebiru-biruan gitu, karena tadi dalamnya kuning, begitu masuk begitu keluar kita kebiru-biruan. Kenapa? Karena secara teori di spektrum warna biru sama kuning itu berseberangan. Jadi ketika di dalam kita terganggu dengan warna kuning, mata kita tuh sebenarnya mengkalibrasi ke tengah gitu kan, supaya nggak terlalu kuning gitu loh. Nah dengan cara nambahin biru gitu kan, untuk mengkalibrasi untuk supaya kuning nggak mengganggu, lawannya ditambahin gitu. Nah tapi begitu kita keluar, dia masih birunya itu tadi kan masih didorong, makanya kita kok segala sesuatu jadi agak biru, tapi biasanya nggak bertahan lama, beberapa detik lah, habis itu ntar hilang lagi gitu. Terus kalau ke kamar mandi juga, kita misalnya mulus nih, aduh mau ke kamar mandi gitu, kita buang air besar gitu kan, awalnya bau gitu kan, pasti gitu kan, awalnya bau, lama-lama hilang baunya dan kita biasa-biasa aja, nggak bau gitu kan. Terus kita keluar dari kamar mandi, terus ada orang lewat, saudara kita lah, istri atau suami atau siapa lewat gitu kan, ih bau gitu kan, kita bilang bau apanya sih, enggak gitu kan, pasti pernah ngerasain begitu ya. Nah tapi semenit kemudian kita balik lagi ke kamar mandi, kita udah keluar gitu ya, dan tadi kita nggak kebauan, kita keluar terus habis itu kita balik lagi ke kamar mandi, lupa ketinggalan handphone gitu ya. Begitu masuk kita nyium bau gitu, ih kok bau ya, bener ternyata ya. Nah kenapa begitu? Karena itu tadi waktu di kamar mandi awalnya kita kebauan, jadi sensor kita ngejas supaya jangan kebauan gitu loh, jangan kebauan, jadi kita nggak terlalu bau. Begitu kita keluar, udaranya udah normal, sensornya mulai ngejas lagi, ngebalikin ke normal, sehingga ketika kita balik ke kamar mandi dalam waktu singkat, terus habis itu kita mulai nyium kebauan yang tadinya kita nggak kebauan gitu kan. Nah terus intinya adalah ketika kita ngomong soal bau kamar mandi, soal tembok yang tadi warnanya menyala gitu ya, kita beradaptasi supaya kita bisa survive gitu, supaya kita nggak keganggu, indranya di-adjust gitu kan, supaya gangguannya hilang gitu kan. Kantor juga sama, ketika kita kerja di kantor gitu kan, atau pasangan hidup yang nyebelin atau lingkungan yang nyebelin gitu kan, kita beradaptasi supaya kita tidak tersiksa gitu ya. Jadi awalnya nggak enak, lama-lama
lama-lama kita terbiasa supaya kita nggak tersiksa sebenarnya gitu kan. Sama ketika kita ditinggal pasangan ya, baru putus, baru ditinggal ada keluarga yang meninggal, awalnya kita sedih, tapi kan nggak bertahan super lama ya gitu, butuh waktu mungkin berbulan-bulan, mungkin setahun gitu ya, tapi lama-lama kita terbiasa karena itu tadi supaya kita juga, itu mekanisme supaya kita juga nggak tersiksa gitu. Nah selanjutnya otak kita tuh juga sebenarnya memang pada dasarnya suka novelty gitu. Jadi tadi kita beradaptasi, terus kita beradaptasi supaya kita juga tidak terganggu, bisa survive gitu kan. Nah selanjutnya otak kita tuh pada dasarnya memang suka novelty, suka ngelihat sesuatu yang baru gitu, nandain apa sih yang perlu diperhatiin, apa yang enggak. Dan mekanismenya adalah otak kita tuh selalu scanning. Ketika kita ketemu satu hal, dilihat, apalagi hal baru ya, dilihat nih, ini kira-kira bakal bawa pleasure atau bikin saya kesakitan, pain, atau bukan keduanya gitu kan. Kalau ini pleasure diinget-inget gitu, kalau pain dihindari gitu kan. Kalau kalau bukan keduanya, oh ya udah dilupain aja gitu kan. Jadi mekanismenya selalu begitu. That's why makanya kalau ditanya kenapa sih orang suka bangun brand, karena itu tadi bikin hal yang baru gitu. Kenapa brand suka bikin hal yang baru? Karena tadi juga gitu kan. Si otak kita ini berusaha memperhatikan hal yang baru, dan ketika sudah tidak baru, baik itu pleasure ataupun pain, kan tadi kan ketika baru diperhatiin, ketika misalnya dia pleasure diingat-ingat, tapi tadi karena kita beradaptasi, begitu sudah pleasure-nya juga lama-lama hilang, pain juga lama-lama hilang gitu. Jadi itu tadi makanya kita harus kasih lagi sesuatu yang baru. Nah kalau ngomongin pleasure gitu ya, pleasure itu kenapa bisa lama-lama hilang sih gitu kan. Nah pertama, pleasure tuh memicu hormon kebahagiaan. Anyway, hormon kebahagiaan tuh bukan dopamin ya. Banyak orang bilang bahwa hormon kebahagiaan dopamin. Bukan, dopamin itu bukan hormon kebahagiaan. Ini penemuan paling baru gitu kan. Ada banyak hormon kebahagiaan tapi dopamin bukan salah satunya gitu kan. Dopamin itu adalah hormon of wanting more. Ketika kita mau sesuatu yang baru gitu ya, sesuatu yang apalagi gitu ya, nah itu dopamin keluar, tapi bukan masalah kebahagiaannya gitu. Nah nah ketika kita suka sesuatu, ketika kita dapat pleasure, itu hormon kebahagiaan ke trigger gitu kan. Terus habis itu ada di otak kita nih, ada namanya pleasure pathway. Pleasure pathway itu adalah jalur di mana hormon kebahagiaan itu dikeluarin gitu kan. Nah ini akan dibanjiri oleh hormon-hormon neurotransmitter itu tadi gitu. Nah lama-lama sensitivitasnya berkurang, sama kayak tadi kita minum obat, awalnya dikasih sedikit aja, setetes lah katakanlah ya, analoginya itu tadinya sudah suka, kita happy gitu, kita pleasure, lama-lama satu tetes udah nggak begitu bikin kita happy lagi gitu kan. Makanya ekspektasinya naik, karena satu tetes udah nggak gitu kan. Makanya itu habis itu ekspektasinya naik, kita butuh 2 tetes lama-lama nggak naik, butuh lagi segala macam, sehingga trigger yang dulu bikin kita happy sekarang nggak bikin kita happy lagi. Nah ini mekanisme yang sama juga terjadi ketika kita kecanduan narkoba. Makanya kecanduan narkoba tuh naik terus gitu, karena yang tadinya bikin happy lama-lama enggak gitu kan. Nah terus habis itu contohnya ya sama ya tadi, kalau kita ngomongin misalnya soal pacaran deh ya, pacaran waktu baru gitu kan, awalnya disayang-sayang, hujan badai dilalui, ada petir, hayo lah gitu kan, dari ujung utara sampai ujung barat buat ngapel disamperin gitu ya. Begitu makan bareng, makan KFC atau makan McD gitu, itu habis itu suka makan misalnya kulit gitu ya kan biasanya, ini deh buat kamu aja, buat kamu, tapi lama-lama rebutan malah gitu. Awalnya padahal dikasih ya, karena itu tadi, karena pleasure-nya lama-lama hilang gitu, dan kita mulai nggak jaim gitu kan. Jadi hal-hal kayak gitu. Nah ketika beli barang juga sama gitu, awalnya kita menggebu-gebu kan, pasti pernah dong, gue pengen banget nih beli kamera nih misalnya, keren banget gitu ya, dari belum punya itu dorongannya gede banget. Nah itu sebenarnya dopamin gitu ya. Terus habis itu kita beli, begitu beli disayang-sayang, atau beli handphone deh, beli handphone baru keluar gitu ya, begitu beli disayang-sayang gitu kan, naruhnya hati-hati gitu kan, dikantongin pun hati-hati gitu ya. Nanti begitu udah lama lempar aja, kalau naruh lempar, ya udahlah gitu kan. Nah, itu tadi karena pleasure-nya pelan-pelan jadi pudar lah ya, bisa dibilang. Nah jadi konsekuensinya buat brand itu tadi, dan ini menjawab kenapa brand selalu menciptakan hal yang baru, karena apapun yang dilakukan brand yang menarik, lama-lama nggak menarik lagi. Kita jadi terbiasa, kita jadi kebal lah ya dalam tanda kutip gitu kan. Makanya perlu sesuatu yang baru, bikin iklan baru, kemasan baru, brand ambassador baru, paket baru, harga baru gitu kan, menu baru, interior baru, dan lain sebagainya gitu kan. Nah satu tips lah ya untuk brand ya, terutama
brand-brand yang selama ini belum kreatif ya. Jadi apapun yang kita lakuin, entah itu diskon, entah itu promo, entah itu bikin iklan lucu-lucuan, entah itu apapun gitu ya. Hati-hati, jangan terlalu terus-terusan gitu ya. Jadi kalau diskon terus-terusan, nanti nggak ada urgensi lagi karena orang bakal pikir nanti ada lagi gitu kan. Tungguin aja, kalau yang sekarang lewat juga nanti ada lagi gitu kan. Dan terus-terusan ini susahnya adalah bukan cuma brand kita doang, tapi the whole kategori. Contohnya misalnya kalau dilihat contohnya e-wallet deh. E-wallet itu kan banyak ya, ada OVO, GoPay, Dana, Shopee Pay, Link aja gitu ya, ada 5 gitu ya. Awalnya kasih 20% udah oke, semua orang tergerak, ayo pakai gitu kan. Terus habis itu dinaikin sampai 50%, wah tambah happy gitu. Karena 20% udah gak mempan lagi, dinaikin pelan-pelan sampai ke 50% gitu kan. Terus habis itu lama-lama kan gak mungkin kasih diskon terus, akhirnya mulai turunin ke berapa, ke 20%. Dan lama-lama 20% udah gak ada artinya lagi. 20% yang sama, value yang sama, udah gak bikin orang terdorong untuk pakai lagi, nggak deh, udah biasa aja gitu kan. Jadi that's why makanya untuk brand itu harus selalu bisa nyiptain dinamiknya, naik turunnya. Activity sosial media juga jangan dihantem terus kencang-kencangan gitu ya. Udah post aja sebanyak-banyaknya, orang gratis kok. Karena pada akhirnya orang capek gitu loh. Jadi memang harus ada, ibarat pacaran tuh harus bikin penasaran gitu, bikin nyaman, terus habis itu ditinggal dulu sebentar, terus habis itu balik lagi gitu kan, terus tinggal lagi sebentar. Jadi ada tarik ulurnya lah. Kalau enggak, ketika kita gampang ngedapetinnya, orang nggak begitu menghargai, pleasure-nya nggak begitu terasa dan akan pudar gitu.